Yo Mike, video pertama di channel Kelas Aven. Akhirnya gue nge-youtube juga di laundry. Oke, banyak banget ya pengen gue ceritain sama lu Mike. Pertama gue ngucapin welcome home. Ini merupakan rumah kita bareng-bareng di channel gue, di channel Kelas Aven, si youtuber gokil. Gue kebetulan buka laundry, gue nginep di laundry sini udah hampir 5 bulan ya Mike ya. Kita ke atas dulu Mike ya. Sebenarnya gue gak pengen selfie, ada baju konsumen yang masih gue keringin Mike. Itu baju mes konsumen yang gue keringin. Sebenarnya gue gak pengen selfie, lebih pengen ngobrol-ngobrol banyak sama lo di video channel Kelas Aven yang pertama. Dan gue tipikalnya gampang keringetan ya Mike ya. Gue gampang keringetan, soalnya di sini emang suasana itu emang lumayan panas di laundry gue. Jadi gue sedikit aja, gue orang yang tipikal gampang keringetan Mike. Olahraga dikit keringetan. Banyak banget yang pengen gue ceritain Mike. Kita ke kamar gue dulu. Gue punya kamar di lantai 2, kecil. Dan gue tuh pengen buat YouTube, akhirnya kesampean ya Mike ya. Oke, di sini pengen gue ceritain banyak. Lumayan. Nah, lo bisa lihat. Gue bikin video di channel Kelas Aven itu, ini video pertama ini asal ngomong aja ya. Sebenarnya gue bikin video di channel Kelas Aven itu, ada video sebelum gue bikin. Yang gue simpan udah 5 bulan yang lalu sebelum gue buka laundry. Emang sengaja gak gue publish dulu, belum gak gue upload dulu, gue emang sengaja. Dan sebenarnya gue pengen buka laundry ini awalnya pengen sama sahabat gue. Sahabat kampus gue di PB dulu, D3. Ada lah ya orang Cirebon pengen buka laundry, sedikit trouble. Apa yang gue pengen 5 bulan yang lalu sampai sekarang itu gak kesampaian Mike. Jadi gue buka laundry sendiri, gue pakai karyawan. Dan kehidupan gue tiap hari ya kayak gini Mike. Gue antar jemput laundry, gue macem-macem. Jadi video ini ada video gue yang sekarang sama video gue yang 5 bulan yang lalu ya Mike ya. Nah yang 5 bulan yang lalu itu agak sedikit tolak belakang, dimana gue tuh pengennya ini nggak tahu ya nggak jadinya kayak gini Mike. Jadi terilisnya tuh beda gitu. Kalau lo mau nonton panjang banget ceritanya Mike ya. Jadi sebenarnya ada juga alasan kenapa gue selalu ngomong saat gue main Mobile Legends. Kebetulan channel gue tuh kebanyakan gaming dan mungkin gue nge-review tentang laundry gue. Jadi di awal channel gue tuh gue selalu bilang, sorry ya kalau sana suara motor, suara mobil lewat. Soalnya keadaannya kayak gini Mike. Dan selalu gue bilang, sorry ya gak bisa facecam. Sorry ya gak bisa macam-macam yang gue bilang ke itu di awal video. Lo bisa ngeliat di channel YouTube Kelas Aven. Ya inilah video pertama di channel YouTube Kelas Aven. Oke, gue lanjutin lagi. Apa yang ada di otak gue omongin aja Mike ya. Jadi sebenarnya channel gue ini utamanya tuh sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk entertain, menghibur lo sebisa mungkin. Gue tipikal orangnya Mike suka bercanda, jujur. Banyak banget gue sahabat yang deket sama gue karena bercanda gue lucu. Tapi gue nggak tahu akankah bercanda gue di YouTube gue garing karena kebetulan gue sendiri Mike. Gue ngebuildnya tuh susah. Tadi niatnya tuh gue nge-YouTube pengennya tuh pas ada si Agung nginep di sini kan, terus terusan sama gue bisnis bareng. Kita bikin video lucu-lucuan. Soalnya lucu-lucuan gue sama dia tuh masuk. Sorry ada suara motor, suara mobil ya. Pengen bikin video lucuan karena lucu-lucuan kita tuh masuk ya Mike ya. Dan gue gampang keringetan juga. Ternyata nggak kesampean gitu. Jadi gue takutnya pasti garing, gue yakin garing. So, apalagi gue sendirian gitu kan. Mungkin menurut gue lucu, menurut lu garing gitu loh. Gue terima banget yang namanya dislike. Dan banyak banget yang gue di sini gue udah 5 bulan nggak berasa ya, sendirian terus. Sahabat gue paling yang di Jakarta itu datangnya cuma 2 minggu sekali, sekarang udah sebulan sekali gitu kan, udah sendiri, benar-benar sendiri. Dan I don't have friends like this karena ruko laundry ini ada 4 ruko. Pertama si Boba, Urai Laundry Kiloan, habis itu Kopi Dari Hati, sama Restoran Lapar. Jadi ya malam gue jaga laundry di sini. Soalnya kalau gue PP, gue kan gue dari Depok ya, rumah gue di Pasar Minggu lumayan agak sedikit capeknya doang sih Mike. Soalnya kan pagi-pagi gue datang ke sini lagi gitu kan buka laundry. Jadi gue nginep di sini terus, gue stay. Dan gue sampai sekarang itu belum pernah balik ke rumah udah hampir 5 bulan. Dan gue ngerasain gimana susahnya nyari duit gitu kan. Gue kira gampang, laundry itu gampang, enggak, banyak banget trouble yang gue pengen iniin. Dan cita-cita gue akhirnya kesampaian Mike. Jadi sebenarnya video gue yang sekarang sama video yang akan lo nonton nih ya, yang sebentar lagi gue selesaiin, itu bertolak belakang. Asli bertolak belakang. Dan kalau saya lihat video gue yang sekarang, gue rambut gue gondrong kan Mike ya. Nah ini bentar lagi lu lihat video gue, rambut gue tuh masih pendek gitu. Jadi udah gak berasa 5 bulan ya Mike ya. Oke Mike, mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Lu bisa ngeliat video gue yang keduanya Mike ya, yang gue akan gue gabung di channel Kelas Aven.
video pertama dan video kedua. Jadi kenapa alasan gue belum, untuk anak-anak Mobile Legends yang nonton video gue, yang lihat kepoin video gue yang di channel pertama, video pertama gue, lo bisa lihat alasan kenapa gue belum bisa facecam ya kayak gini Mike. Itu alasan utamanya. Dan nanti gue ngedit juga masih dalam tahap pembelajaran, dan gue berharap channel gue ini, gue nggak bilang gue bakal sukses, enggak. Gue cuman pengen entertain lo aja sih Mike, dengan apa adanya gue Mike, gitu loh. Gue jujur, gue kadang orangnya kalau misalnya suka bercanda, tapi emang kadang-kadang tuh gue tuh emang gak jelas nih, freak lah jatuhnya. Dan gue akuin kalau seandainya gue dapet dislike banyak, dan karena gue harus banyak belajar gitu Mike, how to be learn in YouTube about algoritmanya ya, gimana caranya gitu Mike ya. Oke Mike, langsung aja kita lihat videonya Mike ya. Video gue yang dulu 5 bulan yang lalu, yang bertolak belakang sama sekarang. Itu bener-bener kayak gimana ya, ini nggak ada settingan sama sekali, enggak Mike. Ini bener-bener gue bikin real. Lo bisa lihat aja, lihat videonya. Thank you udah nonton video yang ini Mike ya. No watch me well, watch me ini. No watch me well, watch me ini. Yo Mike, ini bukan video pertama di channel Kelas Haven. So di video pertama kali ini gue pengen cerita tentang panjang lebar banget apapun itu yang ada di otak gue. Kenapa gue pengen nge-YouTube semuanya pokoknya tanpa teks. Jadi gue bener-bener kalau ada salah-salah kata maklumin aja Mike ya. Di sini no editing sama sekali, fast only, no tipu-tipu. Oke Mike, di video pertama kenapa sih gue pengen nge-YouTube? Konsep pertamanya adalah gue pengen bikin video dimana gue tonton ulang gitu loh. Lu bang, berarti lu nambahin watch time dong bang. Berarti lu curang dong bang. Sebenarnya gini Mike konsepnya Mike. Gue yakin di antara lu pasti punya yang namanya foto album Mike. Gue yakin banget. For example ini misalnya nih foto album. Ini foto album nih udah 40 tahun yang lalu. Habis itu anggap aja gue jadi lu Mike ya. Gue ngeliat foto album lu nih misalnya. Gue jadi lu nih. Jadi lu lagi ngeliat foto lu. Misalnya anggap aja umur lu sekarang 60 tahun gitu kan. Oke. Ya ampun, anak gua yang ketiga udah punya anak 4. Dulu perasaan masih TK, sekarang udah pada tua-tua semua ya. Ya ampun, anak gua yang pertama anaknya udah SMA aja, cepet banget sih waktu. Karena menurut gua pribadi waktu itu sangat cepat Mike. Oh iya, maklumin aja kalau gua gampang keringetan. Gua sekarang gampang keringetan Mike. Jadi gue lanjutin lagi, jadi gue bikin konsep yang pertama tuh, gue pengen nonton ulang video gue yang pernah gue bikin Mike. Itu pasti konsep pertama. Dan konsep kedua adalah, gue itu pribadi agak sedikit kurang suka. Gue agak sedikit kurang srek. Ini jujur walaupun gue baru banget nge-YouTube, gue agak sedikit kurang srek. Gue juga penonton YouTube Mike. For example misalnya ini contoh, ini kan pemikiran gue sendiri Mike ya. Maklumin aja kalau gue salah-salah kata gitu kan. Ini pemikiran gue sendiri, lo bisa asumsikan sendirilah. Jadi kalau misalnya gue bikin channel terus gue bilang, guys, please guys, subscribe channel YouTube gua. Gratis. Atau enggak gini. 5, 4, 3, 2, 1, subscribe. Gratis. Di opening, di awal, sebenarnya YouTube gak masalah. 5 detik atau 10 detik lo kayak gitu-gitu. Terus diulang-ulang gak apa-apa. Tapi menurut gua pribadi itu ngeganggu banget deh. Misalnya kayak gini. Gua udah subscribe tuh channel YouTube orang gitu kan. Gua udah subscribe, klik 1 nih. Gua subscribe nih. Terus dia bilang lagi, dia bikin video lagi, gue tonton ulang, please subscribe lagi. Logika ya, kalau gue udah subscribe, terus gue disuruh subscribe lagi, kan jadi unsubs. Jadi YouTube, jadi penonton lamanya Mike agak sedikit terganggu gitu kan. Capek gitu loh. Jadi kalau emang opening gak masalah sih, opening tuh emang keren-keren banget. Tapi kalau misalnya openingnya pembukaannya udah subscribe gitu, gue udah pusing Mike, bener gue udah pusing banget. Soalnya itu keganggu, apalagi yang gue tekanin ya Mike ya, ini cerita-cerita aja kan. Apalagi yang gue tekanin ini, dibilang subscribe gratis. Logika gue menurut gue nggak gratis gitu loh. Penipuan sih kalau gue bilang. Ini pribadi, dia gue asumsiin, tapi gue kasih masukan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Contohnya kayak gini Mike ya. Misalnya lu subscribe gratis nih, lu subscribe gratis, oke. Lu subscribe gratis. Sekarang gini, lu beli kuota internet dari smartphone lu Mike, itu pasti pakai yang namanya uang lu pribadi atau enggak dari dikasih bokap nyokap lu. Misalnya lu beli kuota internet Telkomsel, provider apapun itu, habis itu Indosat lah. Gue nggak di endorse ya, mana mungkin gue di endorse di awal. Jadi gue sebutin aja semuanya Mike ya. Telkomsel, Indosat, Axis lah, apapun itu. IM3 lah misalnya. Apapun itu lu beli gitu kan. Lu ngabisin kuota lu gitu loh. Jangankan buka YouTube Mike. Lu buka Google, lu buka Blogspot, lu buka Tokopedia, lu buka blibli.com. Itu tuh per detik itu makan kilobyte, megabyte lu sendiri pribadi. Iya nggak sih, logika nggak sih, per detik loh. Itu pasti bakal ngabisin, dan kuota lu dibeli itu pakai uang gitu loh.
Lo bang, lu banyak tingkah lo bang, baru nge-YouTube. Ya Mike, kan gue kan kasih masukan lagi. Lo bang, gini lo bang ya, gue kasih tahu sama lo bang. Gue ini di kosan unlimited wifi. Bang, gue ini di rumah bang, unlimited. Oke, sekarang unlimited. Kita bicara soal unlimited. Sekarang Mike, misalnya di rumah lu pakai IndiHome atau enggak lu pakai Oksigen, lu pakai apapun itu ya, Republik misalnya nih. Per 3 bulan, per 1 bulan, emang unlimited, misalnya ada kota yang unlimited gitu kan. Berapa Mbps gitu kan kecepatannya. Nah terus yang bayar siapa Mak? Yang bayar pasti lu patungan sama bokap lu, nyokap lu, atau enggak emang udah kerja lu sama kakak lu gitu kan. Kalau enggak ya pure dari bokap lu asli gitu kan. Atau enggak orang yang bertanggung jawab. Pun di kosan Mike, gue pribadi ngalamin Mike, gue di kosan gitu. Oke, kosan gue bayar full, udah free wifi. Free wifi tuh kita tuh patungan gitu loh. Kita tuh 30 kamar tuh patungan wifi gitu loh Mike. Jadi yang pemiliknya tuh udah, ya udah wifi gratis. Orang patungan ini duit lu semua gitu kan. Logikanya kita tetap bayar Mike. Aduh gue mulai keringetan kan. Logikanya kita tetap bayar Mike. Itu gimana kondisinya gitu loh. Lu bilang subscribe gratis, sama aja nggak gratis. Itu kan kita bayar semua gitu loh, pakai uang. Jadi gue nggak mau ngebohongin lu sama sekali Mike. Gue bilang apa adanya. Pun kalau seandainya lu suka, lu bakal subscribe channel YouTube gue tanpa dipaksa sedikit pun Mike. Itu konsep pertama gue. Dan gue pernah ngalamin sendiri ya, pribadi ya Mike ya. Gue ngalamin sendiri waktu gue jadi mahasiswa. Gue pernah kuliah di IPB, gue pernah kuliah di UI, pernah kuliah di Universitas Brawijaya. Ntar gue lanjutin ceritanya. Jadi pas gue lagi di Brawijaya Malang gitu kan, gue lagi main smartphone gue kan, lagi main Mobile Legends nih gue. Lagi seru-serunya, tiba-tiba Monster Attack. Terus tiba-tiba, padahal kamar gue sama wifi yang ditemplokin, itu tuh deket banget, jaraknya tuh deket banget. Nggak nyampe 5 meter tuh, nggak nyampe, cuman ya ampun sedekat itu. Tiba-tiba nge-lag gitu, loading. Gue bilang, waduh gila, merah. Wah ada yang nonton bokep nih samping gue nih kayak nih. Nonton bokep full kayaknya. Kan bisa jadi. Akhirnya gue pindahin lagi yang wifi internet unlimited gue pindahin lagi ke Telkomsel. Logikanya apa Mike? Ya emang itu tuh internet tuh nggak gratis Mike. Kita berbayar gitu loh. Jadi gue gak mau ngebohongin lo, per detik lo buka YouTube, apalagi YouTube gitu kan. Yang Google biasa aja atau nggak blogspot aja, semuanya Tokopedia itu makan kota. Apalagi YouTube, kita nonton YouTube tuh nggak cuman 1 menit 2 menit, kadang-kadang berjam-jam lagi kan nonton YouTube. Kadang-kadang kita nonton live streaming orang lagi kan. Oke Mike, gue lanjutin lagi. Jadi konsep dasarnya itu Mike, bukan suara motor gokil. Oke lewat dulu. Oke siap, maklumin aja Mike ya. Tanpa edit sama sekali, tanpa naskah. Dan gue mau ceritain lanjut lagi. Dan itu konsep yang kedua Mike ya. Sekarang konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga adalah gini Mike. Gue kebetulan temen gue banyak yang bilang, Kal, di tongkrongan gitu kan. Gue kalau saya nongkrong sama temen cowok, gue enak banget. Tapi kalau sama temen cewek, gue masih introvert Mike sampai sekarang. Temen gue bilang gini, Kal, kalau lu di tongkrongan, lu tuh gokil. Semua anak rata-rata ketawa sama lu. Pokoknya kalau lu nggak seru banget. Jadi lu harus ada. Soalnya kalau misalnya ini Mike, gue bercanda Mike, gue suka ketawa paling kenceng Mike. Paling kenceng parah banget itu. Dan kebetulan Mike, kenapa, ini masih pemikiran gue aja ya, kenapa nggak pindah, seandainya gue emang menurut mereka lucu, kenapa gue nggak coba pindahin ke YouTube gitu, kan gue mulai keringetan lagi gue. Kenapa nggak gue cobain pindahin ke YouTube langsung gitu, ya kan, why not, kenapa enggak. Terus gue masih gue tahan nih, singkat cerita, gue mikir-mikir lagi, ya udahlah, akhirnya kebetulan tuh gue sampai sekarang Mike, gue itu kebetulan baru fresh graduate gitu kan. Gue masih tahan-tahan juga nge-YouTube tuh, masih gue tahan-tahan. Abis itu gue karena punya kesibukan sendiri gitu kan, akhirnya gue fresh graduate, dan gue kebetulan itu rencananya Mike 2 minggu lagi gue tuh pindah tempat Mike. Gue nggak di rumah gue lagi karena kebetulan gue buka usaha laundry gitu kan di daerah Depok. Dan kebetulan sahabat gue ini yang anak IPB ini, oke gue ceritain dulu ya masalah kampus dulu Mike, gue ceritain dulu. Jadi teman gue yang IPB ini rencananya bakal buka laundry bareng gue. Dia datang dari Cirebon ke tempat gue di Depok Mike. Nanti kita bakal di sana terus main-mainnya. Makanya kenapa gue berani nge-YouTube, karena ada dia sebenarnya. Oke Mike, gue ceritain sedikit tentang background kampus gue. Jadi sebenarnya gue itu pernah kuliah di sini Mike. Gue pernah kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi waktu itu gue tuh di IPB itu gue D3-nya itu D3 ya Mike ya, diploma artinya. Jadi di bawah S1, jadi kita cuma kuliah 3 tahun. Singkat cerita, waktu gue di IPB itu kampusnya enak banget. Soalnya kenapa? Disiplinnya tinggi. Pasti yang menurut lo anak IPB gitu kan, anak di IPB itu disiplinnya tinggi banget. Karena kita dari hari Senin sampai Rabu, kita pakai kemeja. Habis itu celana bahan hitam,
sepatunya juga harus rapi gitu kan, kayak orang kerja banget. Abis itu rambut nggak boleh panjang. Banyak kenangan. Abis itu hari Kamis Mike, hari Kamis kita kayak anak bener-bener disiplin banget. Soalnya gini, kalau anak SMA gitu kan, hari Kamis tuh pakai baju batik. Hari Kamis tuh pakai baju batik. Kalau kita di PB tuh hari Kamis tuh pakai baju PK, program keahlian. Karena gue TNK 49 gitu kan, gue itu pakai bajunya tuh baju warna putih gitu. Kalau anak komunikasi baju warna hitam. Abis itu anak gizi beda-beda lagi, anak-anak analisis kimia beda lagi gitu kan. Singkat cerita, gue itu tahun depannya itu gue nyobain kampus lain Mike. Waktu itu gue nyobain kampus lain karena gue pengen S1. Ini kan masih kayak bocah, pemikir gue masih kayak bocah. Akhirnya gue pindah ke Universitas Indonesia. Akhirnya gue di Universitas Indonesia Mike. Lo bisa sendiri. Gue masuk angkatan 2013. Gue masuk 2013 itu gue anak teknik sipil FT. Gue kelas internasional KKI 2013. Jadi gue di UI itu agak sedikit different Mike. Karena gue ngalamin dua kampus yang berbeda banget. Dimana kampus IPB ini kampusnya itu anak-anak dari beberapa daerah yang ngumpul. Semua daerah tuh ngumpul gitu. Dan pas gue di UI ini kebanyakan rata-rata anak-anak kota gitu Mike. Dan gue itu ngedown karena gue mau sedikit cerita ya. Ini asumsi gue pribadi, lu bisa nilai sendiri. Ini mungkin karena kefreakan gue ya. Gue bilang di awal karena kefreakan gue ya. Jadi waktu itu gue di UI itu gue kan salah jurusan Mike sebenarnya waktu itu. Jadi gue kan di Fakultas Teknik Sipil itu terlalu tinggi banget gitu kan. Jadi di UI itu sebenarnya menurut gue pribadi tuh emang kelasnya tuh high class semua sih Mike, jujur. Jadi waktu itu kan kalau di UI sendiri, pokoknya yang borjuis fakultas yang borjuis itu menurut gue pribadi ya itu Fakultas Ekonomi FE. Habis itu FKG juga masuk, psikologi, FT, habis itu Fakultas Hukum dan beberapa fakultas yang emang ngambil dia itu bukan dari reguler, tapi dia dari paralel sama KKI. Jadi kalau paralel tuh jadi lu ikutnya SIMAK Mike, SIMAK yang biayanya itu mahal gitu loh. Kalau sana reguler dia itu sama kayak SBMPTN, SMPTN lah, anaknya masih pinter-pinter Mike. Kalau gue nggak bilang anak paralel sama anak KKI nggak pinter, gue nggak bilang kayak gitu. Emang ujiannya juga tetap susah gitu loh. Tapi emang mereka tuh mampu buat ngebayar uang gedungnya Mike. Dan disitulah gue ngedonnya, soalnya rata-rata temen gue tuh pada tajir-tajir semua. Dan gue pribadi dari SMA gue nggak dididik kayak gitu. Jadi gue freak Mike. Jadi ngerti nggak sih Mike? Gue nggak nyalahin mereka, gue tuh nyalahin diri gue sendiri karena gue freak. Dan gue tuh nggak bergaul sama mereka. Padahal mereka pengen banget bergaul sama gue. Jadi intinya sih itu Mike. Ada kejadian lucu waktu gue kan gue ngalamin dua kampus ya. Gue ada kejadian lucu pas gue di UI. Saking gue nggak malunya itu, gue kupu-kupu gitu kan. Gue tuh cabut 3 bulan Mike. Udah stres gue. Jadi gue cabut 3 bulan dari UI. Habis itu gue ke warnet kan. Orang tua gue, kakak-kakak gue taunya gue tuh kuliah gitu, yang bener gitu. Kakak gue juga anak UI sih waktu itu. Tapi dia masuknya yang jalur lain gitu Mike ya. Akhirnya dia tahu kakak gue kan. Habis itu gue ujian Mike, gue ujian UTS, gue inget banget waktu itu pelajaran fisika dasar. Ya gue datang lah Mike, UTS gitu kan, UTS gue datang, gue ngerjain, aduh gila, nggak ada yang gue ngerti soalnya, satu pun nggak ada yang gue ngerti. Gue isi ngasal-ngasalan aja gitu kan, asal-asalannya semuanya, nggak pernah masuk 3 bulan, malumin aja. Pas itu seminggu kemudian ditempel di proyektor, dikasih lihat di proyektor. Gila loh, nama gue kan peringkat keempat Mike Ahmad Haikal. Peringkat 1 nilainya 83, peringkat kedua 76, peringkat ketiga 54, peringkat keempat 14. Aduh, sampai kacamata gue sampai berembun ya. Peringkat keempat 14 aja. Itu harga diri gue udah, gue bilang, gue berasa tuh dunia tuh kayak berhenti mendadak Mike. Aduh, gue berasa dunia tuh kayak berhenti mendadak dan gila ini kayaknya bukan. Gimana pas gue ngalamin kuliah, terkadang orang-orang yang salah jurusan Mike ngalamin kuliah itu ya, menurut gue pribadi ya, mereka ngalamin pas mereka salah jurusan dan mereka belajar tentang kuliah itu, mereka tuh berasa kayak 10 tahun di kuliah itu Mike, di studi mereka gitu loh, karena mereka merasa nggak kuat dan mereka merasa lama banget gitu, dan mereka ya itu. Akhirnya gue mikir, kalau seandainya gue di sini terus, gue nggak drop out Mike, gue nggak drop out, gue masih IPK gue waktu semester 1 masih 2,75, gue nggak drop out kok. Cuman yang gue pikir adalah kalau seandainya gue hantam-hantam terus sama lingkungan, karena menurut gue lingkungan mempengaruhi Mike.
gue hantam-hantam terus bertahun-tahun, bisa-bisa gue drop out beneran gitu loh. Jadi gue mikirnya gini, gue balik lagi aja ke IPB. Dan gue curhat sama si Agung, teman gue yang Cirebon yang mau ke bisnis laundry bareng gue cerita sama dia, Agung menurut lu gimana gini. Akhirnya ya udah Kal, balik lagi aja, bilang aja sama orang tua lu gini, lu nggak kuat gini. Ya udah, akhirnya orang tua gue marah besar dan gini. Akhirnya gue balik lagi ke IPB. Dan sebenarnya di IPB itu juga institut, Mike, beda sama universitas. Di IPB itu emang ketat gitu loh, saingannya ketat banget, gue akuin. Seandainya gini ya Mike, gue semester 2 IP-nya udah dilihat nih, ternyata IPK gue tuh 1, di bawah segitu Mike, itu langsung di drop out, di cut langsung. Oke, langsung di cut, gue inget banget itu. Jadi setiap 2 semester kalau kita nggak kuat, di cut. Banyak teman-teman gue yang bilang, ada juga beberapa teman gue ini drop out juga di IPB. Temen gue banyak cerita gitu yang masih lanjut gitu kan, gila ya IPB waktu 49 ya, ada yang di drop out tuh ada 49 gitu, gila ya IPB ketat banget gitu. Temen gue bilang kayak gitu kan. Dalam hati gue enggak, bahkan gue langsung bilang enggak cuy, IPB tuh enggak jahat, IPB tuh malah baik. Lu bayangin coba, universitas lain itu main asal drop out pas udah 6 tahun, pas udah 5 tahun, 4 tahun baru di drop out mahasiswanya karena nggak kuat. Kalau di IPB 2 semester di drop out, itu bukti tanda Institut Pertanian Bogor tuh, atau nggak IPB University nggak salah namanya sekarang ya. Dia tuh sayang sama mahasiswanya gitu loh. Ya udah, lu nggak kuat, lu jangan lanjut, lu nyari universitas lain, atau nggak lu buka usaha kayak, atau nggak lu ngapain kayak. Soalnya kalau lu paksain, lu bakal mati gitu. Dan menurut gue tuh itu malah bagus ketimbang gue di UI gue tahan-tahan, bisa-bisa gue drop out beneran gitu loh. Akhirnya singkat cerita Mike, gue tamat dari IPB, gue lanjutin lagi. Setelah gue tamat, banyak cerita gitu loh, karena gue ngalamin gini Mike ya, waktu gue dari UI gue balik lagi ke IPB, gue kan gak bareng sama anak 49 gitu, gue bareng sama anak 50. Dan pas gue masuk ke anak 50, gue udah tahu pemikiran gue bakal kayak anak 49. Serunya ini gue banget, gue bilang bakal bercanda-bercandaan. Ada sedikit cerita nih makanya. Gue tuh tipikalnya orangnya kayak gini Mike. Gue sebelum baru jadi gue cerita ini kan otak gue keluar aja gitu kan. Gue tuh tipikalnya orangnya kayak gini Mike. Gue tuh duduk paling depan. Dari SD gue duduk paling depan selalu gitu. Sampai gue tamat, sampai gue udah gak kuliah lagi gitu kan. Gue duduk paling depan. Paling belakang sorry. Gue paling belakang banget gitu. Dan gue suka bercanda sama temen gue kalau emang asik gitu kan. Bercanda parah gue. Ada temen gue, ini gue bercanda-bercanda sama dia gitu kan. Duduk paling belakang, lagi pelajaran gue kan peternakan, mat gue TNK. Lagi pembelajaran tuh bikin kayak pengolahan daging, gue inget mata kuliahnya pengolahan daging kalau nggak salah ya. Abis itu kita tuh disuruh lagi praktikum. Jadi kalau di IPB tuh 60% itu kita praktikum, 40% itu kita teori di kelas gitu. Sisanya tuh praktikum semua gitu loh. Tergantung PK lu apa gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita tuh gue lagi praktikum, dan gue itu kayak pas lagi praktikum ya udah, kita tuh lagi di laboratorium dan kita tuh pengolahan daging tuh masak-masak daging gitu, masak-masak sosis, masak-masak daging, bikin bakso gitu kan. Gue lagi di belakang lagi nggak mikirin full-fullan apa-apa, lagi kosong, otak gue lagi kosong, malumin aja. Terus tiba-tiba lagi pada sibuk-sibuk kan, udah gue paling belakang, pada sibuk-sibuk gue bantuin tuh iseng ngerusu gitu kan, makan-makanin. Habis itu singkat cerita, niat gue tuh baik Mike, niat gue tuh baik banget, gila, udah kayak hati malaikat. Singkat cerita, gue duduk paling belakang, gue ngeliat, loh ini kok ada panci gede banget gitu loh, padahal dosen tuh gak ada gitu, dosen lagi keluar Mike, gue gak dengerin kan, ini ada panci gede banget gitu, ada kompor dipanasin, udah hampir 35 menit gitu, 30 menit, gue heran, udah meledup akhirnya, gak ada yang matiin. Niat gue tuh baik, gue ambil lap 2, set, pancinya gue angkat, gue buang, gue tumpahin. Soalnya kan di sana kan ada wastafel gitu kan. Gue buang, seret. Hati gue tuh udah bahagia gitu. Gue kira temen gue tuh pada iseng gitu kan, masak air biar mateng kali. Gue nggak tahu gitu kan. Abis itu tiba-tiba gue nyantai lagi kan. Set. 10 menit kemudian, dosen gue nih, dosennya masih muda. Jadi dia asdos lah. Kalau dosen kan harus S2 gitu, S2, S3. Nah ini asdos masih S1. Masih muda, mungkin beda sama gue 5 tahun, 6 tahun waktu itu. Gue gak mau nyebutin namanya lah ya. Pokoknya dosennya lumayan killer buat anak-anak, lu pasti tahu semua lah. Kalau anak TNK ya. Tiba-tiba datang, set, masuk. Woi, marah-marah. Gue bilang, kenapa ini? Siapa yang buang air? Ngaku aja. Gak akan saya laporin ke Komdis. Aduh, mati gue. Jadi Komdis itu komisi disiplin, Mike. Jadi tuh
Aduh ketat banget emang tuh kampus. Gue kena masalah terus, rambut panjang, kena masalah apapun itu. Gue bilang, aduh mati gue bilang. Ngaku aja, nggak bakal saya bilangin kombis katanya. Hah? Dalam hati gue, impossible, gak mungkin lo pasti laporin, gue bilang. Jadi sekelas tuh langsung tegang dan gak ada yang berani laporin. Dan temen gue ada yang lihat gue, Mike. Temen gue ada yang lihat gue namanya Willy. Belakang juga orangnya juga bilang gitu. Kal, udah Kal, ngaku aja. Woi goblok, ngaku aja. Gak berani aja. Jangan lu ya. Udah ngaku aja. Enggak berani. Gue sampai kayak gitu-gitu. Dan gue tuh langsung ngedown gitu. Padahal niat gue tuh baik gitu. Masih banyak naik kelucuan-lucuan gue. Gue gak tahu nih gue ceritanya bakal garing apa enggak sama lu kan. Yang masih di awal aja gitu Mike. Jadi intinya Mike, gue nyertain universitas 3 kampus, gue ngalamin 3 universitas Mike. Lu bayangin perjuangan gue, 3 universitas Mike gue ngalamin tuh. Asli gue gak bohong. Lu bayangin rata-rata Mike, orang itu kalau seandainya untuk menyapai gelar S1 itu biasanya cuma 1 kampus karena dia dari SMA langsung S1. Atau enggak dia ngalamin 2 kampus karena di D3 lanjut ke S1. Gue pusing Mike, gue ngalamin 3 kampus. Gue gak tahu apakah ada orang kayak gue kayak gini. Gue gak ngerti lagi dah pokoknya. Singkat cerita, gue juga ngalamin 2 hal Mike. Kenapa gue bikin video channel di YouTube itu 2 hal yang pengen gue utarain. Yang utama banget. Jadi gue punya temen si Agung itu yang anak IPB itu kebetulan kita mau buka laundry Mike. Beneran, gue mau buka laundry beberapa minggu lagi. Dan gue pengen ngajak dia untuk bisnis bareng. Kita usaha bareng. Dan rencananya kita bakal bikin video reaction. Karena bikin video lucu-lucuan. Karena kan kita pasti bakal bosen banget. Soalnya yang kerjaan gosok tuh cuman kita berdua Mike. Gue belum pakai yang namanya yang ngebantu-bantuin kita belum pakai. Jadi gue bener-bener dari gue sendiri. Dan malam-malamnya rencananya tuh kita mau bikin video reaction lucu-lucuan sih. Gue berharap emang lucu aja buat lo semua. Terus yang kedua, cerita tentang Mobile Legends yang di kosan gue. Kebetulan gue punya temen juga. Dan dia masih di Malang gitu kan. Gue sampai sekarang masih main Mobile Legends. Walaupun agak sedikit jarang. Tapi gue kalau seandainya main sama dia sering voice mic. Dan kalau kita ngomong voice itu ngomongnya udah kacau banget. Dan dalam pikiran gue, kenapa enggak gue bikin YouTube jadi tentang lucu-lucuan sama si Agung, oke nge-reaction, sama bikin video Mobile Legends sama temen gue si Santo yang masih di Malang, untuk lucu-lucuan aja gitu, untuk have fun. Jadi channel ini jangan diharap channel pendidikan, nggak sama sekali. Ini channel benar-benar untuk lucu-lucuan. Gue nggak tahu bakal garing apa gimana, bakal gue tabrak-tabrak terus. Dan terakhir Mike, sebelum gue mulai ini, gue diceramain sama temen gue cerita sama temen gue, ada lagi, gue cerita sama dia, beda orang, gue bilang jujur sama dia. Gue rencana pengen YouTube, menurut lu gimana? Ya udah jalanin aja, tapi gue ngeri gagal karena gue punya beberapa channel gagal terus, cuman 117 subscriber waktu itu nggak jelas, abis itu iseng-iseng doang. Ya udah lu jalanin aja. Intinya gini ya kalau saya YouTube, menurut gue pribadi yang dari lihat YouTuber yang sukses, lu harus nentuin kemauan lu apa gitu di YouTube. Lu nggak bisa seandainya tiba-tiba lu nggak bisa apa-apa cover lagu, lu pasti susah. Menurut gue pribadi, lakuin apa yang ada untuk yang pengen lu lakuin gitu. Jadi menurut gue cuman bisa sampai sekarang gue cuman bisa untuk lucu-lucuan. Ya udah gue bikin lucu-lucuan aja gitu Mas. Jadi gue belum bisa ngelakuin apa-apa. Kedepan ya rencana gue bakal bikin beberapa channel lagi. Kalau emang ini sukses, mungkin gue bakal review smartphone dan lain-lain. Banyak banget masih pengen gue lakuin di YouTube. Oke Mike, jadi mungkin intinya sih itu Mike. Jadi malumin aja kalau gue ngomongnya asal-asalan ya Mike ya. Tentang yang tadi gue nge-reaction subscribe gratis. Video ini dibuka like dislike-nya. Kalau seandainya emang lu nggak suka tentang masukan gue tentang tentang subscribe gratis itu nggak bener, lu bisa dislike sebanyak-banyaknya. Gue nggak masalah kok Mike. Jadi gue benar-benar open banget tentang semuanya itu. Oke Mike, gue ngucapin thank you so much and bye.